hari yang berkah ini, di Jumat yang berkah ini, di Jumat berbagi ilmu ini, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan satu umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di bisyarah.id, Business Improvement and Syariah X. Buat teman-teman yang belum pernah kenal sama bisyarah.id, silahkan saja lihat di YouTube-nya ada, di website ada, dan jangan lupa kalau masuk ke YouTube subscribe ya dan nyalakan lonceng. Insya Allah kita akan upload juga rekaman pada siang hari ini, pagi ya, yes. Pagi hari ini di YouTube channel kita, makanya jangan lupa subscribe biar dapat notifikasi acara-acara. Kita akan ngomongin satu tema yang menarik, yaitu tentang seberapa penting sih urgensi dari kita belajar finansial, ya, belajar finansial. Karena ini memang momok ya di UMKM. Ternyata kemarin ketika kita survei ketemu banyak UMKM, ternyata kalau kita lihat nih dari gojekannya begini, dari 10 UMKM itu 12 yang nggak punya laporan keuangan. Wah, karena satu UMKM biasanya bisnisnya 2. Itu gojekannya. Bisnisnya atau istrinya? Iya, bisnisnya. Padahal ya, laporan keuangan ini sangat penting buat teman-teman di sini. UMKM itu bisa naik kelas, ya, bisa memproyeksi cita-citanya ke depan dan bisa mengambil keputusan. Dan sebenarnya untuk mencatat tentang keuangan ini juga di Al-Quran udah dijelasin ya. Yes. Di Al-Baqarah itu ayatnya panjang banget tentang bagaimana intinya dalam muamalah, apalagi itu utang piutang, ada utang piutang di situ harus dicatat, ya kan? Sehingga apa, nanti benar-benar tercatat nih hartanya. Karena apa? Masalah harta ini tidak main-main, nanti di akhirat juga akan ditanya dari mana didapatkan dan untuk apa kita belanjakan, itu soal harta ini. Nah, yes. Dan hari ini kita akan ngobrol ya yang seru banget, Ustadz Firly dan saya sendiri, Mas Rendra, ya. Nah, yang belum kenal nih, yang kenal udah biarin aja deh, gitu kan. Yang belum kenal, kita kenalin dulu bicara pada pagi hari ini. Yang pertama ada Coach Ahmed, ya. Beliau ini certified coach dari ICF, udah lama di Amerika juga, di Eropa juga pernah, di Timur Tengah juga pernah sebagai chef dan sebagai coach juga di F&B, banyak kan memang bergerak di bidang F&B. Sudah belajar business improvement dan mengajar, ya kira-kira belajar sambil mengajar ini dari tahun 97 ya. Udah kalau mengajarnya mungkin sekitar 2010 ngajarnya, tapi mulai experience-nya 97 udah mulai F&B. Mungkin ada yang belum lahir kayaknya. Ada yang belum lahir? Nah, yang berikutnya ada Ustadz Firly di sini, ya. Beliau expert di bidang muamalah, ya insya Allah nanti akan berbagi juga bagaimana urgensi kalau kita bermuamalah ini, apalagi kalau syirkah ya Mas ya. Siap. Kalau syirkah ini penting banget kita punya laporan keuangan, malah bisa dikatakan wajib ya. Karena takutnya ada harta-harta saudara kita yang akhirnya ya kita ambil gara-gara kita pencatatannya ini nggak beres gitu kan. Ada yang terzolimi di situ. Nah, yang berikutnya ada saya sendiri sebagai host untuk memandu acara hari ini. Ya, kita akan ngobrol, dan hari ini temanya nggak salah sebenarnya. Kita akan melemparkan satu bahasan diskusi, terutama dari sisi keuangan. Di keuangan, karena temanya aja FGD, makanya formatnya beda nih. Yes. Forest Discussion Group, ya, khusus bahas tentang finansial literasi. Oke, langsung saja sebelum kita awali, kita sapa lagi teman-teman di sini. Halo, saya mau cek dulu, masih pada hidup nggak? Hidup ya, mantap ya. Oke, kalau sudah siap mulai semuanya, sudah siap catatannya, sudah siap belajarnya, niatnya sudah siap, ya tarik nafas semua yang dalam.
Waduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja di materi pertama akan disampaikan yang akan melempar tema diskusi adalah Gus Ahmed. Silakan Gus Ahmed, kita kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu di Zoom ini dengan Bapak sekalian, Ibu sekalian. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi sebuah majelis ilmu dan diberkahi oleh Allah, dan barang siapa yang mencari ilmu, insya Allah akan dimudahkan ke surganya. Amin. Amin. Siapa yang mau masuk surga katakan saya. Saya. Oke. Dua. Baik, hari ini kita akan tidak seperti yang Mas Ren bilang tadi, kita tidak satu arah, tapi kita akan lebih menggali bagaimana format keuangan di perusahaan kita. Ya, sebagai umpannya bahwa mungkin agak susah ya untuk melihat bagaimana kalau saya bertanya apakah Bapak Ibu semua sudah punya laporan keuangan atau tidak, tapi silahkan saja dilihat secara mandiri punya bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya atau urgensinya sebuah laporan keuangan. Ini urusannya panjang sekali sebenarnya. Ketika kita berbisnis dan kita harus memiliki laporan keuangan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi sama Mas Rendra bahwa bisa jadi memang 10 pengusaha itu ada 12 yang tidak punya laporan keuangan. 12. Kalaupun memang ada, biasanya itu sangat sederhana. Mungkin hanya sekedar rugi laba saja. Padahal ada 5 kaidah laporan keuangan menurut standar PSAK, pernyataan standar akuntansi itu. Yang pertama adalah, coba Bapak perhatikan ya, dan perhatikan ya. Apakah ketika Bapak Ibu pertama kali membuat bisnis, apakah Bapak Ibu membuat neraca awal? Neraca awal. Kan nggak ada yang jawab kan? Orang di mute semua. Neraca itu apaan gitu? Pak Basuki, ada neraca nggak Pak Basuki? Pak Iqbal, Pak Agus, dan lain sebagainya gitu. Nah, coba perhatikan. Karena neraca awal itu adalah, kan maaf ya, kalau kita analogikan itu seperti kita bermain, bukan judi lah, tapi kalau kita bermain sesuatu lah, ini modal awal kita. Lalu kita berjalan running. Lalu ada pencatatan, ada pelaporan. At the end of the, akhir periode itu akan kita lihat. Jadi berapa ya modal yang kita cemplungkan kemarin gitu. Ada perubahan atau tidak, salah satunya. Nah, satu neraca awal. Yang kedua adalah laporan rugi laba yang dibuat setiap bulan sebagai performance dari perusahaan. Nah, ketika rugi laba dan tercatat di situ ada laba, maka akan dibuat laporan perubahan modal. Nah, sebelum perubahan modal, kemudian ada juga yang ketiga itu adalah cash flow. Cash flow terbagi ada cash in dan cash out. Ada financing, ada funding, dan operasional. Itu cash flow. Yang keempat itu tadi ada laporan perubahan modal. Dan yang kelima, nah ini, di setiap akhir dari periode itu, maka akan ada yang disebut neraca akhir. Nah, bisnis itu sebenarnya bagi Bapak Ibu yang memang pemilik bisnis, atau ada pada level strategis. Kalau hierarki perusahaan itu, kalau segitiga itu adalah, yang tiga itu adalah levelnya corporate itu strategis, kemudian bisnis strategis, kemudian yang paling bawah itu adalah fungsional. Nah, Bapak Ibu kan pemilik bisnis, bisa jadi sebagai CEO atau COO atau CFO, jika berpartner bertiga misalnya. Nah, Bapak Ibu itu hanya tinggal melihat dari satu lembar kertas laporan neraca di akhir tahun, Bapak Ibu akan bisa melihat semuanya. Berapa harta yang dimiliki, berapa stok akhir di gudang pada periode tersebut, berapa bahan baku yang tersisa, berapa piutang yang dimiliki, aset apa saja yang ada dan jumlahnya berapa, kemudian punya utang atau tidak, kemudian modalnya tersisa berapa. Ketika awal tahun periode misalnya modalnya 3 miliar, akhir periode ini berapa? Apakah menjadi hanya 2,5 miliar? Atau menjadi 3,5 miliar, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka bahwa itu ada 5 hal fundamental yang harus dimiliki ketika Bapak Ibu memulai bisnis.
Faktanya sekali lagi UKM yang dimaksud. Ini kita memang orientasinya dengan UKM. Kalau sudah tidak UKM pasti sudah mungkin sudah memiliki laporan-laporan itu. Tapi UKM tersebut biasanya, nanti kita akan diskusi dari Bapak Ibu sekalian. Dan untuk apa sih sebenarnya laporan keuangan? Nah ini pentingnya. Banyak sekali fungsi dari laporan keuangan ini. Satu, kita bisa mengetahui dan merencanakan ada pengembangan bisnis apa ketika kita bisa melihat sebuah laporan keuangan. Pada akhir periode sebuah neraca, yang tadinya modalnya 2 miliar, sekarang jadi 4 miliar. Pengusaha pasti akan bicara bahwa ini sudah saatnya mungkin membuka cabang atau bekerja sama atau investasi lain. Dalam cash flow itu disebut mungkin funding dan seterusnya. Ini yang paling penting. Yang kedua, kita juga bisa membuat strategi jangka panjang. Bagaimana, biasanya saya suka membicarakan begini dalam sisi keuangan itu. Andaikan bahwa karyawan kami ini bekerja di tempat kami selama 10 tahun, maka berapa jumlah gaji yang harus disiapkan untuk 10 tahun yang akan datang? Maka format gaji tahun ini dengan format gaji 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun yang akan datang itu pasti akan berbeda. Maka konsep keuangannya pun pasti akan berbeda. Ini sangat penting. Ini sangat penting dari fungsi dari laporan keuangan itu juga bisa mengkontrol hutang, bisa mengkontrol piutang, bisa membuat budget and planning untuk pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dulu sebagai pembuka dari saya bagaimana betapa pentingnya atau urgensi dari sebuah laporan keuangan dengan 5 fundamental yang harus kita miliki. Nah, ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat dan sebagainya mungkin di sesi berikutnya. Demikian lu, Mas Renda. Silakan. Terima kasih buat Coach Ahmed yang sudah memberikan pemantik untuk materi diskusi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi diskusi berikutnya, ya diskusi intensif, kita akan panggilkan Ustadz Firly untuk berbicara urgensinya laporan keuangan dari sisi muamalah. Nah, ini kenapa sih kita ini sebagai umat Islam ini atau sebagai seorang Muslim itu harus juga belajar atau tahu lah setidaknya laporan keuangan. Bahkan kalau misalnya tidak bisa ya kita bisa hire orang ataupun outsourcing orang untuk bisa handle laporan keuangan ini. Seberapa penting sih Mas gitu? Yes. Di masalah muamalah. Silakan Ustaz Firly. Oke. Baik, kita panggilkan dulu Ustaz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Oke. Baik, hari ini topik kita bersama ya. Ini sekali-sekali kita kumpul bertiga nih untuk ngerembuk bareng ya. Dan insya Allah juga harapannya menjadi bermanfaat. Dan topik kita pagi hari ini adalah mengenai muamalah ya. Mengenai keuangan ya. Nah, yang akan saya sampaikan dari sisi syariah atau muamalahnya. Jadi sebenarnya kan kita kalau dalam kegiatan-kegiatan tijaroh ya, dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Jadi kan akad itu terbagi menjadi 2 ya. Kategori yaitu akad tijaroh dan juga akad tabaruk gitu kan. Nah, sedangkan dalam pengelolaan harta yaitu pada saat kita ingin harta kita berkembang, pada saat kita ingin harta kita bertumbuh, itu hanya boleh dilakukan dengan akad tijaroh, akad bisnis. Tidak nyambung kalau kita itu ingin harta kita semakin banyak, tapi dasarnya akad tabaruk itu tidak bisa. Oke, salah satu failnya bank itu dikarenakan dia semakin kaya, tapi basically yang mereka lakukan itu akad tabaruk, yaitu utang piutang. Itu tidak bisa. Nah, makanya akhirnya kalau mau mengembangkan harta, kita itu menggunakan akad-akad tijaroh, yaitu akad-akad bisnis, akad-akad perdagangan. Ya. Dan juga dasarnya kalau kita mau mengambil harta orang lain untuk menjadi harta kita, itu juga harus basically gara-gara akad tijaroh. Ya, tidak bisa kita mengambilnya berdasarkan akad tabaruk gitu. Kalau di An-Nisa 29 kan disampaikan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali
dengan cara perdagangan, tijarotan atau bisnis. Baru kita itu punya hak untuk mengambil. Tapi kita mengambil itu gara-gara kita memberi sesuatu. Jadi nggak bisa, kalau akadnya tabaruk, kita memaksa orang itu tidak bisa. Beda kalau akadnya akad tijaroh, kita itu bisa memaksa, bahkan menjadi wajib dia memberikan harta itu ke kita. Agar harta kita bertumbuh. Walaupun di setiap kegiatan tijaroh, resikonya ada dua. Bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Itu bagian dari resiko. Makanya memahami gambaran secara penuh bagaimana muamalah itu memang luas ya. Dan yang paling utama itu memahami basicnya. Oke. Nah, makanya kenapa kita itu kalau mau ngambil harta orang lain untuk menjadi harta kita itu harus gara-gara tijaroh, harus gara-gara sebuah akad bisnis. Itu. Tidak boleh berdasarkan akad tabaruk. Kenapa? Karena kalau di akad tabaruk kita itu nggak ngasih apa-apa ke dia. Terus punya hak apa kita ngambil? Kayak gini nih diatur dengan cara yang benar di dalam Islam. Ya. Makanya kenapa akad tijaroh itu akad muawadhah. Akad muawadhah adalah akad pertukaran. Ya. Makanya kita itu baru bisa dapat hak sesuatu dari orang lain yang secara pasti. Ya. Secara pasti. Itu gara-gara kita juga memberi sesuatu kepada orang itu secara pasti. Makanya kenapa kalau di akad tijaroh tidak boleh gharar. Apa yang diberi itu harus fix dan apa yang akan dia terima itu juga harus fix. Beda kalau sama akad tabaruk, kita itu enggak, kita gharar masih boleh kalau di akad tabaruk. Begitu kan? Kenapa? Karena seseorang itu hanya satu kompensasi saja dari satu sisi, bukan kedua belah pihak. Nah, intinya begini, kalau kita akhirnya mau melakukan akad tijaroh ya, akad bisnis, oke, maka memang boleh kita mendapatkan keuntungan. Nah, akhirnya kalau berbicara tentang keuntungan, itu berbicara tentang sebuah perhitungan. Tahu dari mana kita bilang kita untung? Tahu dari mana kalau sebenarnya ternyata kita rugi? Tidak mungkin kalau tidak dari perhitungan. Maka apa? Kalau Anda melakukan bisnis yang basically akan melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, ya, maka harus ada perhitungan bisnis. Nah, hal ini memang menjadi tidak terlalu signifikan apabila ternyata Anda berbisnis sendiri. Iya, kenapa? Karena itu hak harta Anda sendiri. Cuman sebenarnya secara sunatullah Anda kurang maksimal. Kenapa? Walaupun itu bisnis Anda sendiri, harusnya Anda tahu Anda itu untung atau rugi gitu. Ya, jangan sampai ditanya berapa untung perusahaan Anda tahun ini. Ya, alhamdulillah lah, ada lah untungnya. Kalau kata salah satu guru saya ya, yaitu Ustadz Condro, beliau selalu bilang, ya, bahwasanya kalau seorang pebisnis, ya, dia tidak punya laporan keuangan, maka dia belum niat jadi pebisnis. Paling mentok kemungkinan dia itu pedagang. Tuh. Ya, nah ini harus dipahami secara komprehensif bahwasanya memang semua kebijakan, semua kondisi sebuah perusahaan yang dilihatnya dari laporan keuangan dong. Dari mana lagi? Nah, yang paling dibutuhkan pada saat ternyata Anda bersyirkah. Ya, bersyirkah kan? Nah, kalau Anda bersyirkah, itu masalahnya apa? Harta itu milik bersama, bukan milik Anda sendiri. Ya. Dan memang syirkah sendiri itu tujuannya adalah mengimplementasikan sebuah bisnis, ya, aqdun baina isnaini faksaro yatafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdiribhi. Akad dari dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu amalan atau suatu usaha, yaitu bisnis. Jadi orang kalau syirkah memang dia dalam rangka mau bisnis, tidak mungkin dia bukan berbisnis. Dan memang ya yang tujuannya adalah arikhu, keuntungan gitu loh. Jadi Anda bersyirkah itu memang dalam rangka nyari keuntungan. Nah, pertanyaannya ya,
Kan nanti kan keuntungan itu yang akan dibagi hasil, begitu kan? Makanya kata-kata kalau implikasi dari syirkah adalah bagi hasil. Ya, bagi hasil dari mana? Dari keuntungan. Nah, pertanyaannya Anda tahu keuntungan itu dari mana? Kalau nggak dari laporan kan? Ya, maka apa? Menjadi wajib yang namanya seorang pengelola harus bisa laporan keuangan kalau dia jalanin syirkah. Lihat tahu dari mana, tadi sudah disebutkan. Mengelola modalnya tuh tahu dari mana, modalnya kurang atau enggak. Bahkan seharusnya dia buat RAB dulu ya. Harus ada neraca awal, terus bagaimana perubahan neraca, bagaimana perubahan aset. Ya, itu menjadi wajib harus ada laporan keuangannya. Gara-gara tujuan dari si syirkah. Ingat ya, pengertian syar'i itu juga hukum syariat ya. Yes. Ya, maka memang harus dia tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, pertanyaannya keuntungan tahu dari mana? Pakai perasaan gitu. Iya kan? Karena apa? Karena kalau memang ada keuntungan nanti harus dibagi. Baginya pun harus sesuai syariat, yaitu berdasarkan kesepakatan bagi hasil. Nggak bisa terus nih lumayan nih ada 1 juta. Buat kamu 400.000 deh, aku 600. Nggak bisa kan begitu. Karena dia harus ditetapkan di awal. Maka seorang pengusaha kalau dia bersyirkah, dia wajib membuat sebuah laporan keuangan dan bagaimana caranya itu silahkan disolusikan. Pertama, dia mampu melakukannya sendiri, silahkan. Kalau tidak mampu, kedua, meng-hire orang atau pihak yang mampu melakukannya. Malam yatimul wajibu ila bihi bahwa wajib gitu. Hal-hal yang wajib itu terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Sekarang ada syirkah dalam rangka nyari keuntungan, buat laporan enggak bisa. Iya kan? Lihat terus tahunnya gimana? Padahal syirkah itu wajib dalam rangka bisnis dan wajib dalam rangka nyari keuntungan. Maka menjadi wajib ada laporan keuangan. Berdasarkan kaidah fikih tadi kan. Nah, akhirnya kan menjadi wajib harus ada, tinggal disolusikan. Anda handle sendiri silakan, Anda hire pihak yang mampu itu silakan. Yang penting kewajiban itu terpenuhi. Lebih mudah kita hire orang aja gitu kali ya. Nah, sekarang kan posisinya pasti begini, kalau Anda memang seorang pengusaha ya, itu bukan dalam rangka utak-utak gitu di laporan gitu loh. Mengerjakan teknis enggak. Hire orang paling tidak ya. Iya, itu malah menjadi solusi. Karena apa ya? Menurut saya masalah keuangan ini ya, apalagi kalau bisnisnya udah ribet ya, udah banyak itemnya. Itu yang ada apa? Yang ada Anda stuck sendiri sama urusan itu, nggak memikirkan perkembangan bisnis. Padahal kita itu sebenarnya kalau menjadi pengusaha, topiknya adalah terus membuat bisnis itu growth atau berkembang. Ya, makanya seperti itu. Contoh apa? Misalnya meng-hire akuntan kan di dalam sebuah perusahaan, begitu kan. Kenapa? Karena harus didedengi tiap hari itu. Didedengi tiap hari, bahwasannya oh iya ya, karena kalau angka-angka itu tidak diupdate harian, itu cuman riwah itu nanti. Ya, jadi harus ada orang khusus, apalagi kalau Anda udah menggunakan padat modal ya. Contoh ya banyak kan sekarang syirkah-syirkah yang misalnya yang salah waktu minggu kemarin ya kita bahas itu ya. Syirkah-syirkah yang salah itu dia crowdfunding, uangnya cuma 1 jutaan, 2 jutaan coba, dikaliin ratusan orang. Itu kan riwah banget itu. Coba kalau ternyata 1 orang itu narik, Pak saya mau putus syirkah, itu harus dihitung itu. Gara-gara 2 jutanya dia masuk, dia mau tarik. Itu artinya mereka belum mengetahui rukun-rukun syirkah ya. Ya, itu syirkah sehingga maksud saya itu kalau berbicara tentang rukunnya syirkahnya yang salah. Yes. Misalnya syirkah yang salah itu pun dijalankan ya, sekalinya dia minta putus itu ya. Itu kalau tidak di mapping harta awal berapa, permodalannya berapa, laporan keuangan, nanti pas putus syirkah dia riwah itu. Ya, nah makanya sekarang kami insya Allah akan berbagi tentang ilmu-ilmu mengenai laporan keuangan ini apa sih urgensinya. Yes. Nah itu gambaran dari sisi muamalahnya ya. Nanti ini saya mau menambahkan ada 10 kesalahan para pengusaha UKM. Dalam hal keuangan biasanya itu. Ini langsung saya tambahkan aja ya, terpilih ya Mas Rendra ya. Siap.
Ini 10 ini apakah memang kita mengalaminya atau tidak? Mari kita lihat aja pada perusahaan kita gitu. Yang pertama itu adalah para pengusaha itu memulai usaha itu tanpa laporan keuangan. Tanpa menyiapkan laporan keuangan sehingga dia tidak mengetahui bahwa pendirian sebuah usaha itu tidak membutuhkan catatan keuangan awal. Yang kedua, ketidakpahaman akan pentingnya data keuangan awal sebuah bisnis yang saya sampaikan tadi. Sehingga kemudian usahanya itu berjalan tanpa laporan keuangan. Nah, ini kita lihat saja nanti apakah kita masih ada yang seperti itu atau tidak. Jika masih seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk membuat sebuah neraca. Ini karena sangat penting, Either itu bersirkah atau memang usaha sendiri. Kalau memang Anda merasa ini sebuah bisnis, buatlah sebuah neraca. Tidak ada masalah gitu. Jika tidak tahu, nanti mari kita diskusi bagaimana cara membuat neraca. Yang kedua, memulai bisnis tanpa memiliki ahli keuangan. Nah, itu tadi bahwa selevel Bapak Ibu itu sebenarnya memang tidak perlu bisa membuat neraca, laporan keuangan, laporan perubahan, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu harus bisa membaca laporan-laporan tersebut. Ini esensinya. Nah, maka bisa merekrut seorang finance and accounting. Kalau biayanya terlalu tinggi, itu juga nanti kita bisa bicara bagaimana solusi untuk kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang lengkap dan komprehensif. Nah, kita bisa diskusi dengan bicara nanti. Sehingga ketika Anda tidak mulai keuangan, karena memang tidak paham pentingnya laporan keuangan, maka tidak mempekerjakan seorang finance dan accounting. Lalu laporan keuangan dibuat versi sendiri. Nah, ini yang berbahaya ini. Sehingga kita tidak tahu bagaimana keuangan kita ini. Dan akunting atau keuangan dan kasir dikerjakan sendiri. Itu biasanya terjadi seperti itu. Pencatatan pakai buku ala kadarnya, keuangan juga keluar masuk sebisanya, pembayaran dilakukan sendiri, biasanya UKM ada pada level itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengabaikan laporan keuangan. Jikapun ada, biasanya mengabaikan laporan keuangan itu diserahkan kepada orang finance atau accounting saja. Biasanya para pengusaha itu cukup yang penting di rekeningnya uangnya terlihat bertambah gitu. Nah, pertambahan itu apakah memang keuntungan atau bukan, itu juga tidak tahu. Benar. Ada kalanya begitu, sehingga kadang-kadang kita pride, ambil, tiba-tiba nih, karena kita privé ya, tiba-tiba pada masanya, kan sekarang ini normatifnya adalah ada THR gitu ya, tapi versi Bisaro itu nanti kita bisa diskusi apakah THR itu wajib atau tidak, itu bahasannya lain. Apakah memang ketika mengeluarkan THR, ternyata harus merogoh lagi kocek sendiri, kocek pribadi. Ternyata tidak ada uang. Apakah pernah ada yang punya pengalaman seperti itu? Nah, tidak perlu angkat tangan, karena tidak terlihat. Kemudian, mengabaikan laporan keuangan, sehingga tidak ada pembukuan yang jelas. Kemudian, untung atau rugi juga tidak diketahui, ini bisnis untung atau tidak. Maka, tidak salah adalah sebuah review di Harvard University itu, Business University, bahwa 80% usaha itu failed masuk di tahun kedua, ketiga, apalagi tahun kelima. Jika ada 100 perusahaan yang berdiri, maka akan ada 80 yang gugur. Yang bisa masuk sampai apalagi tahun kelima. Di tahun ke-6 itu sampai tahun ke-10, itu 20% yang bisa masuk lagi. Dia hanya 4. Ini fakta, ini sudah ada risetnya. Bukan kata saya, cuman saya datanya saya tidak saya tampilkan, tapi nanti insya Allah akan saya share. Bahwa memang seperti itu faktanya. Nah, ini kesalahan ketiga. Kesalahan yang keempat adalah karena tidak punya laporan keuangan, sehingga salah menghitung atau mengkalkulasi dana usaha. Gitu. Maka nanti jika kita nanti ada forum tanya jawab, mungkin 1 jam ke depan, jam 9 gitu ya. Ini sekarang jam berapa ini? Kita sekarang jam 4.3, ada sekitar 12 menit lagi untuk diskusi. 1 jamnya untuk kita diskusi bagaimana kita menganalisa budgeting and planning dari sisi finance. Sehingga biasa terjadi pada usaha kecil yang baru mulai. Terjadi pembengkakan pada
dana pos-pos biaya tertentu. Oh ini biayanya besar. Biasanya kadang-kadang pada labor misalnya. Atau HPP misalnya. Karena tidak bisa mengkontrol. Ini turunannya banyak. Sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam mengatur budget. Kemudian mengambil dana atau price yang dianggap keuntungan padahal bisa jadi itu modal sebenarnya. Sehingga rugi. Kemudian bangkrut. Itu yang keempat. Yang kelima, kebanyakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ya. Itu rekening pribadi dan usaha bercampur. Uang rumah dan uang usaha itu bercampur. Menampung dana dalam satu rekening. Bercampur dengan dana pribadi untuk kebutuhan pribadi. Merasa uang banyak tapi tidak jelas. Ini keuntungan atau modal. Nah, itu banyak terjadi ya? Saya juga begitu. Saya juga begitu. Dulu sebelum di Bisaro. Asik. Selesai Bisaro, sama gitu. Ya enggak. Enggak ya, kita sudah punya finance dan accounting. Finance sendiri. Di kantor kita sudah punya. Galak lagi finance itu. Bener loh. Butuh yang begitu. Ya itu Bapak Ibu, ini intermezzo sedikit. Biasa orang finance itu galak. Pengalaman saya adalah ketika satu waktu di bisnis saya minta uang gitu. Mbak, saya minta uang. Buat apa Pak? Saya bertanya, kok nanya dalam hati. Kenapa harus bertanya? Ini kan bisnis saya. Loh kenapa tuh Mbak nanya? Ini kan bisnis saya gitu. Dia malah balik nyolot. Kalau gitu Bapak nggak usah hire saya. Tugas saya mencatat keuangan. Begitu ya? Itu real, itu ya terjadi dengan saya. Jadi biasanya begitu dan butuh orang-orang seperti itu. Karena kalau orang keuangan itu terlalu fleksibel itu berbahaya. Harus ketat ya. Nah, kesalahan yang keempat atau kelima ini ya. Pengeluaran yang akhirnya tidak jelas untuk apa dan uangnya dari mana. Kalau tidak ada pencatatan. Sehingga kita chaos dalam hal keuangan ini. Berikutnya adalah tidak ada budget dan planning dalam usaha. Sehingga mengalir begitu saja. Tadi yang sudah disampaikan Ustaz Firly, dia dagang saja, jangan mau berbisnis. Kalau memang kita sepakat bahwa Bapak Ibu ini, kita semua ini memang mau berbisnis, bisnis yang legacy, punya visi dan misi yang bagus, yang inspiratif, yang memang punya objektif goal yang bagus dari sisi finance, yang memang punya impian ke depan membangun dan mengembangkan bisnisnya, yang inherit, yang bisa diwariskan, wajib punya laporan keuangan dengan baik dan dikontrol. Nah, maka di level tertinggi itu, di corporate strategis itu, Bapak Ibu itu memang tidak masuk teknis, tidak harus bikin AYU, EO. Tapi cukup mengontrol itu saja. Barometernya itu ada pada dashboard bisnis itu, ada pada neraca. Itu dashboard bisnis Bapak Ibu sekalian. Terlihat modalnya berapa, terlihat uang kas berapa, itu setiap akhir tahun. Maka dari situ, buat lagi strategi baru. Paparkan kepada middle management. Middle management paparkan kepada fungsional. Nah, itu strateginya. Jadi, di setiap akhir tahun itu, maka suka ada end year meeting gitu ya. Itu salah satu yang dibawa oleh CEO, COO atau CFO, atau Bapak di level strategis, adalah satu lembar itu saja. Lalu kita menyusun strategi untuk pencapaian tahun berikutnya. Nah, balik kembali lagi, tidak ada budget dan planning dalam usaha, karena tidak punya perencanaan keuangan. Tidak punya rencana ini, saya garis bawahi. Tidak punya perencanaan. Padahal gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Kemudian tidak punya budget biaya dalam menjalankan usaha. Sehingga karena tidak terkontrol uangnya, butuh ini itu, sehingga uangnya tidak tepat, jadi tidak jelas. Maka berikutnya ketika uang bertambah, gaya hidup jadi ikut naik, padahal usaha belum tentu untung terus. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kita aja begitu loh. Biasanya gitu ya. Pengalaman masa lalu. Belum tentu untung, punya duit, lalu duit modal, terus dipakai beli. Jalan-jalan. Bukan beli mobil, bukan cash lagi. Kredit lagi. Nah, ini berbahaya kan? Iya. Tidak ada budget. Kesalahan berikutnya adalah mengelola keuangan dengan merangkap semua fungsi. Yang disebutkan tadi, 3 fungsi keuangan yang sangat kritis dalam usaha, keuangan, akunting, dan kasih dijalankan sendiri. Sehingga tidak ada kontrol. Yang penting uang bisa masuk, bisa keluar, diminta oleh karyawan, Bu, beli ini, beli itu, diberikan saya begitu saja, kan tidak ada planning dan catatan, tiba-tiba uang habis, dan seterusnya. Tiba-tiba, tanpa ada kontrol, utang di supplier numpuk. Ujung-ujung jatuh tempo. Saat gajian, bingung. Apalagi THR bingung lagi gitu kan. Nah, itu kan tidak ada kontrol. Apalagi ngerasa duitnya banyak ternyata diutang semua. Nah, bisa jadi. Itu juga bisa jadi untung di atas kertas. Nah,
Mengelola keuangan dan berangkat semua fungsi itu potensi kebocoran akan besar meskipun itu usaha sendiri. Usaha sendiri sekalipun itu tetap butuh kontrol. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah uang ada nih di beberapa perusahaan, ada yang pernah konsultan dan bicara itu ada uang yang dipegang karyawan. Jadi karena sudah trustable gitu, uang dipegang perusahaan, tapi yang terjadi adalah sering terjadi kesalahan yang tidak disadari, uang dipegang karyawan itu luput dari pencatatan. Pada akhirnya rawan juga kebocoran, kan digunakan oleh karyawan secara pribadi dan ini akan mengganggu cash flow. Ada yang seperti ini. Kemudian kesalahan berikutnya adalah mengabaikan pentingnya stok opnam. Ini coba Bapak Ibu sekalian perhatikan di bisnis Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setiap minggu, setiap bi-weekly atau setiap 3 minggu atau akhir bulan mengontrol stok di gudang? Silahkan perhatikan. Tidak banyak yang melakukan hal itu. Padahal itu tuh adalah modal awal itu tadi loh. Ketika neraca awal, kita kalau di F&B misalnya, neraca awal itu ketika kita punya minyak berapa, kita punya beras berapa, kita punya gula berapa, punya tea from A to Z. Itu awal tuh. Maka muncul dalam neraca. Bergerak terus bergerakan pasti bergerak terus. Bergerak terus di gudang pun ada kontrolnya. Ada yang disebut par stok. Ada minimum stok, ada sama maksimum stok. Sehingga ada perusahaan yang itu tiba-tiba karena mendapat tawaran yang menggiurkan, misalnya mendapatkan diskon yang banyak, stok masih banyak, tambah. Nah, dengan adanya budgeting dan laporan keuangan yang terkontrol dengan baik itu, kita sudah punya, setiap bulan itu habis beras itu sekian, setiap bulan itu habisnya sekian, dan sudah setelah 3, 6, sampai apalagi sudah 1 tahun kita punya histori, tren bisnis kita. Maka average per bulan itu kita membutuhkan item A, B, C, D, sampai Z itu adalah sekian. Itu namanya budgeting. Kontrol di situ. Kalau kita mau menaikkan sales, seperti kan tinggal ada bagaimana kita nambah budget itu sangat mudah nantinya. Nah ini, inventory ini harus dikontrol. Nah, kalau tidak juga itu tadi rawan kebocoran. Bapak Ibu sebagai CEO tidak pernah akan masuk ke gudang. Dan tidak perlu. Buat apa? Bapak Ibu cukup melihat tadi. Cukup melihat di dashboardnya itu. Memang cowok gudangan gitu ya. Gudangan tuh makanan. Iya, temennya terancam ya. Oh, iya. Terancam itu kok enak ya. Terancam kok enak ya. Nah itu. Rawan kebocoran Bapak Ibu. Penumpukan stok tadi mengakibatkan tergerusnya laba. Jadi bisa jadi, dan saya juga pernah punya pengalaman, tiba-tiba tidak punya laba, Pak. Teman-teman. Tidak punya laba, tapi begitu lihat inventory, kok banyak gitu. Duitnya di stok semua. Di stok semua. Terus tiap bulan begitu, punya uang dari mana? Di gudang terus gitu, ya. Kemudian stok habis akan namun demikian, kalau kita juga tidak mengontrol stok tadi, budgeting tadi, kehabisan stok gitu, itu mempengaruhi penjualan. Harusnya bisa produksi, terhambat produksinya. Jadi dalam bisnis proses, dalam bisnis improvement di Bisyaro itu, kita juga bicara juga yang disebut end-to-end bisnis proses. Jadi mulai dari stok barang masuk ke gudang sampai di gudang itu masuk ke yang frozen, yang room temperature atau yang memang kemudian chiller itu bisa diatur, kemudian sampai di prepare, kemudian sampai dimasak, kemudian sampai disajikan dan seterusnya sampai kepada pelanggan. Dan itu end-to-end bisnis proses itu bukan hanya di makanan ya, di fashion pun mungkin bisa dimulai dari pesan bahan, kemudian dijahit masuk ke gudang, kemudian didistribusikan dan seterusnya. Itu ada yang disebut end-to-end business process. Itu sangat penting mengetahui. Nah, ini dalam ketika stok habis ini berarti ada bisnis proses yang tidak terkontrol, sehingga ketika stok habis itu akan mempengaruhi penjualan. Nah, mengabaikan stok opnam itu juga berpotensi akan kecolongannya sangat besar. Jadi kita ini akan selalu tahu berapa nilai jumlah Anda, Bapak Ibu, harus tahu berapa jumlah awal, sehingga ketika dikonversikan terhadap penjualan stok akhir berapa, itu juga akan diketahui. Nah, ini mengabaikan pentingnya stok opnam. Berikutnya, kesalahan berikutnya itu adalah tidak paham atau salah memahami laporan keuangan. Tidak paham atau tidak membaca laporan keuangan, atau tidak bisa membaca laporan keuangan, ini sangat berbahaya. Itu ya. Kemudian tidak paham fungsi neraca. Tadi sudah dijelaskan fungsi neraca itu untuk apa. Ini adalah dashboard bisnis. Kita bisa mengontrol perusahaan itu. Kita ini tahu harta kita ini berapa ya dari sini. Penting sekali Bapak Ibu. Ini saya belum bicara, saya bicara tadi yang Ustaz Firly sampaikan ketika kita bersirkah. Apalagi bersirkah? Ini tidak sirkah pun.
ini bisnis Bapak Ibu sendiri pun kalau memang mengaku mau berbisnis, ini sangat penting. Apalagi tadi bersedekah. Harus ada bagi hasil. Padahal Allah sudah jelas melarang jangan engkau memakan harta saudaramu sendiri dengan cara yang batil. Itu dia Allahu Akbar. Jadi anak kaki Adam itu tidak akan bergerak sampai ditanya salah satunya dari mana harta yang didapatkan dan untuk apa. Makanya padang mahsyar itu sangat panjang waktunya. Subhanallah, innalillahi, gitu ya. Ini sangat penting ya. Dalam bersedekah itu juga sangat penting untuk benar-benar memahami ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak paham atau salah dalam literasi lapor rugi laba atau cash flow, ini juga akan memusingkan kita dalam rangka menyusun sebuah strategi atau rencana bisnis ke depannya. Nah, laporan rugi laba ini yang saya sebut tadi di level kedua setelah neraca awal, kemudian bergerak dan performance business monthly performance. Jadi performance bisnis setiap bulan itu ada dari rugi laba. Ini kan menunjukkan keuntungan. Nah, tapi kalau kita salah memahaminya dan tidak paham, justru keuntungan itu menjadi utang. Jadi kita ini menunjukkan keuntungan, tapi utang juga kok terus bertambah misalnya. Nah, ini ada sesuatu yang salah. Itu bisa terjadi. Ada untung, tapi kok ternyata hutang kepada supplier juga banyak gitu. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Itu karena kurangnya kontrol dari kita. Nah, ini kesalahan berikutnya adalah, nah Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian ini sudah ke-10 kesalahan para pebisnis UKM dari sisi aspek keuangan atau finansial. Maka pahami financial literacy syariah. Nah, ini sudah satu level di atasnya, tadi bicara secara umum, karena sebenarnya akuntansi atau keuangan itu adalah netral. Tapi ketika kita membuat laporan rugi laba sesuai PSAK, di mana di dalamnya ada teks, gitu ya, Bapak Ibu sekalian sudah ada. Kemudian ada interest, gitu. Ada yang disebut EBITDA, earning before interest, tax, depreciation dan amortization, kan gitu. Nggak bisa dibuat yang gampang itu. Ini target aja EBIT GAD lah. Ini bukan EBIT GAD tapi EBITDA. Itu jadi earning before interest, tax, depresiasi dan amortisasi. Jadi penghasilan sebelum biar kelihatan susah ya. Penghasilan sebelum bunga dan pajak. Nah, di syariah itu tidak ada bunga, tidak ada pajak. Yang ada hanya satu, tabungan justru keluar menjadi tabungan, yaitu zakat. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Tidak semua pengusaha itu menempatkan akun, coak namanya, chart of account, zakat dalam laporan rugi labanya. Tidak semua. Begitu. Padahal ini sangat penting. Nah, itu baru bicara kita syariah. Tapi kalau zakat perusahaan nggak ada ya Pak? Zakat perdagangan. Ada zakatnya perdagangan. Perdagangan. Kalau dia produknya barang. Kalau sudah masuk nisab ya. Kalau jasa tidak ada, tapi kalau perdagangan ada. Nah, ini kan kita bisa bicara tentang zakat perdagangan misalnya. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Padahal itu sangat penting. Kemudian itu boleh setiap bulan itu disisihkan ditabungkan. Ketika awalnya sudah nisab, mencapai haulnya ternyata sudah nisab atau melebihi, nah kita sudah punya tabungan tuh. Jadi tidak sulit dan itu tabungan akhirat insya Allah. Nah ini jadi memahami financial literacy itu ada literasi syariah itu adalah financial syariah itu adalah kemampuan memahami dengan benar standar-standar syariah dalam keuangan usaha serta berbagai konsep, jenis maupun resiko investasi keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, decision making. Keuangan yang tepat, efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan prosperity yang lebih baik sesuai syariah Islam. Ini sangat penting. Maka financial literacy adalah sebuah, atau dengan kata yang paling singkat adalah sebuah pemahaman komprehensif yang dulu terhadap keuangan dalam bisnis secara syariah. Nah, dalam memulai sebuah usaha, selain sumber daya manusia, tentu saja diperlukan modal Bapak Ibu. Modal dalam bentuk uang, bahan baku, dan atau peralatan termasuk intangible asset. Ini yang kemudian kita tuangkan tadi di dalam yang disebut neraca. Nah, Bapak Ibu sekalian,
tadi sudah saya sampaikan di awal, 5 hal fundamental keuangan itu dalam mendirikan dan menjalankan sebuah usaha, ada 5 hal krusial dari sisi keuangan. Yang pertama, neraca awal trial balance. Neraca awal adalah jenis, ini sesuai PSAK ya Bapak Ibu sekalian, kita ikuti aja PSAK-nya, kecuali yang tadi, yang tax dan interest, toh kita memang tidak membutuhkan bunga itu, buat apa bunga itu? Dan lebih baik bunga yang mekar di taman lagi Genola Indah itu kan tidak berdosa. Nah, bukan nama sebenarnya ya. Samarkan. Nama disamarkan bunga. Kebanyakan baca ini pos kota dulu ini. Zaman saya. Menjanjikan aset, kewajiban dan modal atau equity perusahaan pada tanggal tertentu pada saat perusahaan akan mulai dijalankan. Jika Bapak Ibu memang belum punya neraca, ayo kita buat neraca. Kita buat neraca. Memang agak repot karena sudah berjalan, tapi repot juga bisa dilakukan. Toh kan punya tim. Tinggal catat berapa yang jumlah persediaan, uang yang ada di bank berapa, punya utang berapa, dan tentukan udah deh, mulai hari ini tanggal 1 November saya mau simpan modal sekian, cemplungin, jaga dengan ketat, jaga irama permainan. Trial balance diikuti dengan income statement. Ini adalah laporan keuangan perusahaan yang dilakukan pada satu periode sebagai performance yang saya bilang tadi, bulanan perusahaan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan laba bersih. Laporan lebih laba income statement ini kemudian diikuti oleh arus kas atau cash flow. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan seluruh perusahaan yang dilakukan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Laporan keempat adalah laporan perubahan. Penting, ada nggak perubahan nih? Adalah sebuah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Terakhir, ini yang Bapak Ibu cukup lihat ini saja sebenarnya balance sheet. Neraca ini yang melaporkan tentang ada aset, kewajiban, ada modal atau equity perusahaan pada tanggal tertentu dan dilaporkan. Ini kita bisa dengan laporan ini kita bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban dan modal perusahaan. Ini jantungnya gitu ya. Ini jantungnya. Bapak Ibu tidak perlu. Cash flow tadi darahnya. Cash flow tadi darah yang jelas. Laporan lebih laba itu per concern bulanannya. Nah ini tahunannya. Ada juga 3 bulan boleh saja dikontrol. Bagaimana kondisi perusahaan dalam 3 bulan, dalam 6 bulan. Kalau sirkah sesuai sirkah, begitu sudah tutup buku gitu, sudah menghasil atau sirkah itu boleh sesuai kesepakatan. Pokoknya untung berapapun mau dibagi setiap 3 bulan, boleh aja sesuai kesepakatan. Itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Nah ini urgensinya. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ingin saya sampaikan. Kabar baiknya adalah Bapak Ibu, kami dalam rangka membantu dan improvement bisnis syariah ini bisa membantu Anda dalam penanganan laporan keuangan perusahaan Anda secara komprehensif. Dan ini gratis. Bisa ya? Dan ini gratis. Oh, beneran? Beneran. Gratis loh. Gratis 3 bulan loh. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iya dong. Contoh applied. Jadi Bapak Ibu yang mau kami tangani laporan keuangan ini secara komprehensif, apa yang sih didapatkan ketika laporan keuangan ini diserahkan kepada Bisyarah? Satu, udah jelas laporan keuangan yang insya Allah in time untuk laporan lebih laba, cash flow, laporan perubahan, dan kita akan membuatkan neraca di awal kita akan inspeksi membuatkan jika Bapak mau, termasuk Bapak mau sepakat setiap 3 bulan atau 1 tahun untuk laporan neraca akhir. Sama ini ya. Keuangan bagi hasil. Sama. Bagi hasil. Nah, kalau sirkah termasuk bagi hasil. Jadi bagaimana kami, skenario ke bagi hasilnya kita akan bantu. Uang tetap dipegang yang jelas. Kita tidak mau megang uang. Uang saya tidak mau megang rupiah. Bahkan kita sudah tidak perlu rupiah ya. Sepakat ya. siap. Kami mohon maaf tidak perlu rupiah Bapak Ibu. Tapi kami perlunya dinar dan dirham. Ya. Mas lah kalau tidak. tanah juga boleh, tanah boleh. Kalau tanah. Oke. Ini kita bisa bantu dan ini gratis 3 bulan. Yang mau silahkan segera chat sekarang, masukkan namanya untuk mendapatkan gratis penanganan laporan keuangan selama 3 bulan. Pembuatan neraca awal, laporan rugi laba akan kita pantau setiap bulan. Laporan arus kas,
laporan perubahan sampai neraca yang Bapak mau dan dibutuhkan 300-600 tahun, kita akan buatkan. Uang Anda pegang, laporan keuangan kami buatkan. Keren banget sih lu. Dan kelebihannya ini kan kita online ya. Dan kita online semua mau bisa dimanapun Anda berada, ya. Ini insya Allah Dan aman, hanya satu butuh orang admin dan kasir dari Bapak dan Ibu yang akan memberikan input laporan kepada kami. Kami akan catat semua. Dan tidak hanya laporan saja, kalau cuma laporan ya, terus ngapain gitu. Tapi Bisyaro akan membuat analisa keuangan dari bisnis Bapak Ibu. Bisnis analisisnya kita akan lakukan. Bapak Ibu, nanti kita akan diskusi visi misi ke depannya mau apa, goal objektif goalnya apa, mau buka cabang dalam tahun keberapa, kita akan aturkan budget and planning keuangannya. Ini kelebihannya. Kalau hanya laporan selesai sudah, bukan itu. Tapi ketika kita lihat bahwa performance Bapak Ibu bisnisnya sangat bagus, maka Bapak Ibu bisa apa tadi, pengembangan perusahaan, joint venture, sirkah atau apapun, atau menjadi pemodal. Di Bisyaro ID itu kita punya people namanya, bukan crowdfunding, tapi mengumpulkan orang pemodal yang punya modal berkumpul di satu area, di satu kelas, dan para pengusaha yang memang sudah proven itu salah satunya apa? Punya 5 laporan keuangan tadi. Ini sudah proven. Ketika orang yang punya uang ini mau mengembangkan usahanya, tapi ya sudahlah, saya tidak mau mikir apapun, ngapain? Sirkah lah, sirkah mudarobah. Kepada siapa? Ini loh ada sekelompok orang yang memang sudah proven. Salah satunya provennya adalah 5 laporan keuangan. Yang kedua, tersertifikasi akan sirkah. Yang ketiga apa? Performa bisnisnya memang sudah teruji dalam 5 tahun. Nah, lihat betapa pentingnya laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau mencari modal dari manapun, termasuk dari bank, no. Karena masuk bersirkah maksudnya, para sohibul mal itu hanya sederhana. Boleh lihat laporan rugi labanya gitu. Gitu doang sebenarnya. Salah satunya. Tapi turunannya belum. Oh iya, cash flow-nya ada. Iya, maksud saya kan laporan keuangan ini kan nggak harus datang ke perusahaan. Tidak perlu. Nah ini bahwa segala sesuatu bisa lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, sohibul mal itu kan begitu. Lihat neracanya setiap tahun. Wih, positif terus. Ini loh, terjadi laporan perubahan modal terus nih. Oke deh, berapa modal dibutuhkan? 1 miliar. Saya ikut 300, saya ikut 100. Selesai. Bahkan kalau mau jual bisnisnya juga perlu laporan keuangan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan iklan. Ini kami sedang menangani sebuah bisnis di Jababeka. Mau dijual bisnisnya. Tolong jualkan. Ya, kita jualkan. Pertanyaan saya adalah, boleh lihat performa bisnisnya. Jual aset saat ini di era pandemi seperti ini, ya alhamdulillah jika cepat gitu. Tapi itu tidak banyak gitu. Maka kalau memang mau dijual, sini saya perbaiki itu bisnisnya. Performance saya lihat analisa. Oh kok minus terus? Loh kok untungnya? Saya tanya kepada pemilik, normatif berapa sih keuntungan bisnis Anda ini setiap bulan, NOP-nya, net operating profit-nya? Dia bilang 20% deh. Oh ini kok cuma 7? Ini kok cuma ada apa? Ini pasti terjadi kesalahan fatal dalam bisnis proses. Ini tadi, dalam kesalahan tadi, ada kesalahan di mana terjadi pembengkakan dalam pos-pos keuangan. Ada apa nih? Saya analisis. Kalau 20% bagus, saya perbaiki bisa dulu, baru saya jual. Ini salah satu yang bisa lakukan. Nah, kembali lagi kepada tadi, bahwa kami ingin membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengenai keuangan, tapi tidak hanya membuatkan laporan tadi, dan mohon maaf, kami hanya kami hanya bisa menampung hanya 10 orang saja. Di bulan-bulan ini, karena memang karena itu tadi bukan hanya sekedar membuat laporan. Membuat laporan itu Bapak Ibu sekalian mau pakai Zahir, mau pakai Mayo, mau pakai Peachtree, mau pakai jurnal banyak. It's not about that. Bukan hanya itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita analisa bisnis Anda. Nah, hanya saja apabila Bapak Ibu berkenan dan mau join dengan kami untuk ditangani keuangan dan akuntansinya, ada sebuah agreement bahwa Bapak Ibu harus nunut kepada kami gitu. Maksud itu begini, ini budgeting segini loh ya. Nurut ya? Iya. Nurut. Nyunyut. Nunut. Oh nunut. Nunut tuh ikut. Oh gitu. Aku nunut ya. Jadi harus ya. mengikuti rules yang akan kita sepakati.
Kesepakatan adalah begini, 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 dan seterusnya. Kenapa? Karena agar terjadi perkembangan dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, ketika memang bergabung dengan Bisyara untuk penanganan laporan keuangan dan akuntansinya, Bapak Ibu sekalian juga akan kami masukkan ke dalam kelas-kelas muamalah syariah secara free, secara gratis setiap 2 kali dalam 1 bulan. Kenapa? Karena harus tahu. Contoh, kenapa harus tahu? Begini. Saya yakin dalam laporan keuangan Bapak Ibu ada yang memang mencantumkan saving untuk THR, ada yang juga tidak. Tapi faktanya kalau Bapak Ibu pasti melakukan pemberian THR kepada karyawannya. Betul apa betul? Betul. Betul. Semuanya menjawab betul. 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 Kan? Betul. Betul kan? Jadi begini. Ketika Ramadan mau berakhir, karyawan tepuk tangan, yes, karena sebentar lagi terima THR. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang nyut gitu kepalanya. Kenapa? Aduh harus nyiapin THR. Kalau THR-nya 10 juta, 20 juta. Kalau THR gajinya saja udah di atas 100 juta gitu. Padahal kita sudah salah keuangan, salah laporannya, tidak saving dan sebagainya. Wah tambah mumet. Nah, kita akan mengajari kepada, bukan mengajari, maaf. Kita akan berbagi sharing tentang apakah THR itu wajib atau sunnah atau mubah. Nah, ini hukumnya. Nah, kalau memang bahkan tidak wajib, sunnah juga tidak, mubah, lalu bagaimana cara kita menyampaikannya kepada karyawan? Nah, kami juga akan mengedukasi karyawan Bapak Ibu semuanya, bagaimana sistem ijaroh, bagaimana sistem pembayaran atau gaji secara komprehensif kepada perusahaan Bapak Ibu semuanya. Gratis alias tidak berbayar. Apalagi coba yang harus diberikan. Brotas gratis aja sih. Ya, seru banget nih teman-teman. Ya, ini sedikit lagi ya, Mas. Sedikit lagi ya. Nah, itu tadi. Jadi ketika laporannya jelas, kita tidak perlu THR kok. Benkom, Benefit and Compensation itu bagaimana hukumnya? Itu kan Benkom itu hukumnya dari Departemen Tenaga Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu. Aturan disebut THR, lembur, bla bla dan sebagainya gitu. Hukum aturan manusia. Emang mau ikut terus aturan manusia gitu? Mau ikut aturan manusia atau ikut aturan Allah? Jangan sebagian-sebagian. Sebagian ikut aturan Allah, sebagian ikut aturan manusia gitu. Itu yang memilah-milah itu adalah kafir yang sesungguhnya di Al-Baqarah itu begitu. Nauzubillah, teman nauzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, komprehensif akan kita berikan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mau mengikuti program pembenahan dan penanganan sistem akuntansi dan keuangan oleh Bisyarah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, ini dari Bapak Ibu, dari kami persembahan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini, jadi Bapak Ibu tidak perlu meng-hire accounting atau finance di perusahaan Bapak Ibu. Dan kalau ada 2 orang ini, Bapak Ibu harus menyiapkan ruangannya, Bapak harus menyiapkan komputernya, laptopnya, peralatannya, menyiapkan gajinya, menyiapkan THR-nya, dan seterusnya, sehingga akan menghemat biaya jika Bapak Ibu sekalian penanganan keuangan dan akuntingnya diserahkan kepada kami. Uang tetap Anda pegang. Ini penting. Maaf, itu judulnya kok itu ya. Salah ini. Biaya yang terjangkau dibandingkan Anda meng-hire accounting dan finance. Laporan rugi laba akan disediakan setiap bulan, biasanya setiap tanggal 5 sampai 10, tergantung cut off di setiap perusahaan. Cut off itu masa berakhir 1 periode setiap bulan. Ada yang tanggal 28, cut off perhitungan 28 sampai 28. Ada yang cut off di akhir bulan, maka tanggal 1, 2, 3 penyusunan rugi laba dan untuk gaji dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitu juga laporan lainnya, cash flow dan perubahan modal. Kita siapkan setiap bulan. Kemudian laporan neraca akan diberikan pada akhir periode bisnis, biasanya akhir tahun. Namun bisa dilakukan apabila pengusaha menginginkan memeriksa pada setiap quarter, setiap 3 bulan, itu juga boleh. Biaya sangat terjangkau dibandingkan dengan Anda meng-hire accounting dan finance. Begitu Bapak Ibu sekalian, dari saya secara detail dan komprehensif, ini sudah jam 9:12. Nah, sekarang kita masuk, akan ada yang lewat dan kita akan teruskan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana dulu. Siap, kita istirahat sebentar sejenak sambil lihat video dulu ya. Monggo Pak Admin.
Iya, mulai jam Oke, kembali lagi bersama kita Bisarah.id. Baik, teman-teman, silakan. Hari ini kita forumnya diskusi karena namanya Focus Discussion Group. Silakan teman-teman yang punya masalah, ya kenapa sih sampai hari ini mungkin saya pengen tahu sih, kenapa teman-teman belum punya laporan keuangan? Apa sih ketakutannya, ya kan? Mungkin ketakutan soal, bayar akuntan mahal, dan sebagainya. Atau raise hand boleh. Interaksi. Kalau ada yang mau tanya. Kita akan buka sesi diskusi. Atau sambil nunggu mungkin baca dulu yang ini. Ya, ini. Gimana? Silakan. Ya. Coba. Maaf Tad, mau bertanya. Tadi disebutkan ada 4. Satu neraca, 2 laporan rugi laba, yang ketiga laporan cash flow, yang keempat sebenarnya, yang satu itu neraca awal, Mbak Indah, yang kedua itu baru rugi laba, yang ketiga laporan cash flow, yang keempat laporan perubahan modal, dan yang kelima itu adalah neraca akhir. Jadi Mbak Indah mungkin bisa tampil bisa biar bisa berinteraksi. Mungkin mau langsung nyanyi mungkin silakan Mbak Indah. Jadi isinya itu adalah itu tadi, satu ada ada aset, kemudian ada kewajiban sama modal. Sebenarnya itu 3 isinya itu. Aset, kewajiban sama modal. Nah, aset itu terdiri dari uang, kemudian bahan baku atau stok persediaan, kemudian mungkin peralatan-peralatan, kendaraan, dan seluruhnya itu disebut aset. Kemudian kewajiban itu ada utang, kemudian ada modal. Itu Mbak Indah, mudah-mudahan terjawab. Mbak Indah masih on? Halo Mbak Indah. Masih. Oke. Masih on? Wah, kayaknya udah drop nih. Oops. Monggo kalau mau silakan interaksi, mau nanya atau Mbak Indah silakan. Biar kita lebih interaksi. Bisnisnya apa Mbak Indah? Mbak Indah bisnisnya apa? Nah, saya belum punya bisnis tetap. Atau mau bersirkah? Mungkin pemodal. Kenapa? Atau mau bersirkah Mbak Indah mungkin pemodal? Nah, ini benar-benar saya baru belajar, baru pertama kali ini join training tentang ekonomi Islam, jadi baru sama sekali memang masih belajar. Jadi memang ada keinginan untuk exit plan, jadi ya ini is a learning first time. Mbak Indah baru lulus kuliah atau bagaimana? Sudah bekerja. Oh, kerjanya di? Kalau boleh tahu? Nah, Japri aja ya nanti. Baik, kalau lembaga keuangan. Baik, kriteria suami yang diinginkan. Salah ya? Bukan itu ya? Iya, nggak apa-apa Mbak. Kita sangat terbuka untuk bisa belajar bersama dan monggo kapan-kapan kalau mau diskusi dan atau apa bisa ke kantor kami juga, nanti bisa hubungi nomor admin ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga membuka line untuk konsultasi dari seputar bisnis, keuangan, atau termasuk juga how to create your own business. Bagaimana Anda mau memulai bisnis apa sih yang tepat di era pandemi ini dan seterusnya, itu boleh konsultasi. Boleh datang ke kantor kami, itu satu sesi pertama itu free. Free terus ya. Gratis. Wow. Satu session itu sekitar 2 jam, itu gratis untuk diskusi. Monggo. Jadi datang 2 jam, 1 jam 59 menit, sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang. Nggak bayar. Tapi antum aja ya nanti ya. Itu komprehensif, baik mau sisi branding juga boleh, Siap. Kemudian business improvement juga boleh, dan muamalah tentu saja. Jadi ada framework besar itu ada 3, muamalah syariah, ini sangat fundamental, wajib hukumnya. Yang kedua relatif determinan, penentu yang relatif itu business improvement. Sama yang ketiga juga ini syariah branding marketing. 2 hal ini sebenarnya dilakukan tidak apa-apa. Karena zaman Rasulullah pun tidak ada yang 2 ini. Benar. Branding marketing tidak ada. Tapi syariah muamalah saat dilakukan oleh Rasulullah,
oleh siapa Abdurrahman bin Auf, oleh pengusaha yang lainnya pada masa itu. Silakan pertanyaan berikutnya dari Sate Marangi. Angkat tangan boleh. Pak Iqbal. Pak Iqbal nih. Kita diskusi teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya masalah. Silakan. Silakan nggak apa-apa. Masalah apapun, nggak mesti keuangan juga boleh. Ini saya mau bacain dulu nih. Ini menarik. Betul sekali, Coach. Awal-awal saya ada laporan keuangan, tapi kalau sudah pandemi, wes males buatnya karena omset turun. Wah, tapi so far I've some database. Saat ini saya mengukur usaha saya masih komersil. Based on repeat order. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan, sebentar, saya tadi mencatat dari pertanyaan itu, sebentar. Nah, ada yang disebut dengan precautionary money dalam bisnis. Ini penting. Jadi di laporan rugi laba itu boleh mengeluarkan disebut anggaran precautionary money. Itu adalah sebuah tindakan pencegahan sebenarnya, atau manajemen risk. Maka perusahaan itu, jadi gini, ada kalanya gini, marginnya memang kecil gitu. Tapi establish, stabil, dan aman. Jadi, kalau bicara tentang ekonomi makro ya, bahwa di dunia ini semua kan selalu mengalami resesi. Hidup itu seperti roller coaster gitu kan ya, turun naik. Resesi, lebih dalam lagi palung itu depresi. Lalu naik itu recovery. Don't worry, Pak Iqbal. Semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa itu hidup turun naik. Itu memang sudah sunatullahnya seperti itu. Tapi, ada precautionary matters, ada tindakan pencegahan yang harus kita lakukan. Nah, dalam sistem keuangan itu yang akan kami lakukan kepada Bapak Ibu sekalian apabila keuangannya kami handle adalah ada yang disebut precautionary money. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Kita tidak pernah tahu bisnis itu akan turun kapan. Kita tidak pernah tahu tren itu turun akan kapan. Kalau memang ada yang disebut internal matter, masalah internal, itu masih bisa kita tangani. Kalau eksternal, pandemi, musibah, siapa yang mau melawan gitu. Tapi ketika pengusaha aware dengan budgeting and planning, ketika pandemi dia tetap tersenyum. Saya cukup liquid dan stabil, bisnis saya selama setahun tidak ada income. Wah, luar biasa nggak coba? Itu luar biasa. Nah, tapi itu kita harus bersabar dalam menangani precautionary money itu. Sehingga ketika terjadi faktor baik eksternal maupun internal, pandemi yang terjadi, kita masih bisa menanganinya, masih bisa survive untuk thrive. Jadi bertahan untuk terus berkembang dan berjuang. Begitu Pak Iqbal, kurang lebih ya. Pak Iqbal mana Pak Iqbal nih? Pak Iqbal. Sate Marangi. Kita kursi dong. Kirim ke Jogja. Siap. Sedikit untuk sharing. Jadi dalam keadaan pandemi ini, saya hanya berpikir bahwa survive dengan ekspansi. Nah, cuman ekspansi dengan another business yang lain, Coach. Nah, ini gimana ya kira-kira? Ini menarik saya garis bawahi. Hebat ini. Survive with thrift namanya. Survive bertahan sambil ekspansi. Survive with expansion. Jadi itu tadi, ketika memang kita tidak punya precautionary money itu, punya backup dana, yang memang kita saving mantumannya, dan sudah dibagi, toh uang itu kan tidak kemana-mana sebenarnya. Jadi ketika uang itu memang sudah, begitu memang pandemi terjadi, bisnis existing kita memang sudah, katakan memang bukan tidak menarik ya, tapi mungkin terjadi sesuatu, maka kita bisa ekspansi dengan line bisnis yang memang cocok pada masa itu. Atau minimal survive gitu, minimal survive. Karena itu tadi bahwa life and business is matter of like roller coaster, turun naik. Itu sudah sunatullah. Sunatullah dan sudah tidak bisa diganggu gugat. Pasti turun naik no matter what. Hanya karena apa ya? Hanya kebaikan saja Rasulullah yang terus meningkat gitu. Kalau malaikat kan lurus gitu. Kalau manusia iman pun turun naik. Bisnis juga sama kurang lebih turun naik. Oh, ada suaranya? Oh, bukan lewat HP dong. Kalau mic-nya kan lewat sini. Halo, masih bisa dengar suara? Tes. Masih bisa dengar ya? Ini kabelnya yang mana? Lancar. Oh, masih bisa dengar? Iya, bisa. Hanya ada agak trouble. Baik, kalau agak trouble, itu yang barusan saya perbaiki. sampaikan. Kemudian, Mbak, yang saya bisa baca dulu saja, Mbak Maulida mau bertanya, proses menyesuaikan laporan keuangan yang belum standar,
Mbak Maulida, boleh dipakai suara saja. Ini saya tidak bisa membaca semuanya nih. Mbak Maulida. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mau tanya aja, misalnya ada sebuah PT gitu kan, buat laporan keuangannya masih belum sesuai dengan PSAK, terutama di bagian biaya. Nah, itu kalau misalnya untuk pajak itu, apakah biaya yang belum standar itu bisa dimasukkan untuk keperluan pelaporan pajak, ataukah harus sesuai dengan nama yang ada di PSAK seperti itu? Jadi misalnya kalau di pajak itu kan untuk penyusutan harus dengan garis lurus ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi untuk pajak apakah harus sama persis dengan PSAK atau bisa sesuai dengan yang sudah ada di laporan keuangan tersebut? Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Ustaz Firly mau menjawab untuk pertanyaan Mbak Maulida. Silakan. Ya, Mbak Maulidah, mohon maaf ini karena ada pertanyaan mengenai hubungannya dengan perbedaan laporan ya tadi ya. Dan terkait dengan pajak. Jadi begini ya, yang harus dipahami dulu ya. Apa hukum asal dari pajak ya. Jadi hukum asal dari penarikan pajak saat ini itu sebenarnya hukumnya haram karena tidak seperti sebenarnya. Oke. Nah, karena tidak sesuai syariah. Oke. Karena hukum asalnya itu adalah haram atau zalim, jadi dia tidak boleh sebenarnya pungutan secara itu. Maka hukum asal membayarnya itu juga haram sebenarnya hukum asalnya. Oke. Nah, maka seharusnya yang kita lakukan adalah menghindari pembayaran pajak. Ya, menghindari sebisa mungkin. Ya. Karena rufi'ati tukrihu alaih, diangkat pena terhadap orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan juga orang apa-apa yang dipaksakan terhadap dirinya. Nah, makanya kalau akhirnya kita terpaksa dikarenakan hukum dan juga mempengaruhi atau memberi mudorot kepada kita, yaitu biasanya berpengaruh pada kepemilikan, ya kan? Misalnya kalau seperti mobil, BPKB, gitu kan, itu ada STNK pembayaran pajaknya tahunan. Nanti kalau tidak kita bayar, harga bisa turun, atau bahkan kalau tidak kita bayar itu bisa susah nanti untuk urusan kepemilikannya. Nah, makanya kita dalam posisi yang terpaksa. Maka hukum asal membayarnya yang tadinya haram menjadi mubah dikarenakan adanya dalil tersebut. Oke, tapi itu hukum membayarnya saja, bukan terus hukum pajaknya jadi mubah. Kitanya aja yang terkena itu menjadi mubah. Jadi silahkan dibayar sebisa mungkin. Nah, maksudnya adalah yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menghindarinya dulu. Kalau sudah tidak bisa dan terpaksa, silahkan dibayar. Dan mohon maaf, sepengetahuan kami sebenarnya juga bisa dinegosiasi terhadap nilai-nilai tersebut. Lalu apa hubungannya dengan laporan? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwasanya tidak boleh yang namanya melakukan kebohongan atau manipulasi. Itu kan. Nah, tinggal pinter-pinternya kita bagaimana kan kaidahnya kan dulu Rasul sendiri melakukan tauriyah sebenarnya. Jadi tauriyah itu tidak berbohong, tapi juga tidak menyampaikan keseluruhan. Itu bedanya ya. Ini agak-agak sulit gimana sulit, gitu ya. Iya. Intinya kalau kita satu orang Muslim yang dia dikejar oleh orang Quraisy, lalu lari ke rumah tersebut, melewati masuk ke dalam rumah gitu loh. Yang mana waktu itu ada Rasul di pintunya, dia berdiri di sebelah kanan pintu. Kemudian waktu dikejar oleh orang-orang Quraisy itu bertanya, apakah kamu melihat si fulan lari masuk?
Nah, Rasul tidak langsung menjawab. Rasul pindah dulu. Pindah ke sisi kiri pintu. Subhanallah. Ya. Muhammad. Lalu Rasul menjawab, selama saya berdiri di sini tidak ada orang yang masuk, begitu. Nah, itu ya. Jadi itulah bertauriah itu. Nah, itu memang butuh pembedahan yang komprehensif kalau mau diskusi. Tapi intinya adalah tidak boleh kalau kita mau berbohong atau memanipulasi. Tinggal mana yang kita akan terterakan. Nah, itu yang memang agak-agak disesuaikan karena harus melihat faktanya dulu seperti apa. Nah, maksud saya adalah kalau ternyata harus membayar senilai itu dengan dasar paksaan, oke, maka semisalnya Anda membayar pun, ya, itu tidak akan hilang sebenarnya. Itu menjadi sebuah nilai yang Anda bisa tagihkan nanti di akhirat kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, cuman kalau berbicara tentang kondisi bisnis pasti akan merugikan, kan? Kenapa? Karena sepanjang sepengetahuan kita atau sepengetahuan saya tidak pernah ada yang namanya pembayaran pajak itu bagian dari HPP. Tidak pernah ya, Coach ya? Tidak ada. Karena dia bukan item HPP. Padahal kita menentukan harga jual pastinya gara-gara HPP. Ya, nah menghitung HPP ini walaupun bukan bagian dari laporan keuangan ya, itu juga perlu sebuah ilmu yang komprehensif. Karena kami aja kayak kemarin itu mencoba membuat sebuah perhitungan-perhitungan HPP, ternyata ya ketat sekali perhitungan-perhitungan tersebut. Dan itu bisa diskusi juga bareng kami. Oke. Nah, intinya bagaimana laporan ganda? Ya sebenarnya tidak membicarakan laporan ganda. Intinya adalah silahkan membuat laporan ya, yang disesuaikan dengan kondisi, tapi tanpa dasar memanipulasi ataupun memberikan data yang salah. Intinya seperti itu. Ya, baik. Ini menjawab juga pertanyaan dari Mas Suwarto ya. Bagaimana pandangan di Syarah Tim dengan adanya sinyalmen laporan ganda untuk kepentingan internal, untuk eksternal pajak dan lain-lain. Ini mungkin menjawab pertanyaan itu juga ya? Iya. Mudah-mudahan Mas Suwarto terjawab. Gitu ya? Siapa tadi yang nanya? Tadi ini Mbak Maulida. Oke, nyimak. Silakan Mbak, ada yang masih mau didiskusikan? Insya Allah cukup Pak. Ya memang perlu diskusi lebih lanjut sepertinya. Mohon maaf kalau boleh tahu bisnisnya Mbak Maulida apa? Sebenarnya saya karyawan seperti itu. Dan kebetulan bergeraknya ya di bidang syariah sih sebenarnya. Tapi bentukannya PT. Jadi ya itu masih ragu antara ingin memenuhi kebutuhan untuk pajak atau tidak. Karena kalau secara bisnis juga kita bukan bisnis yang perhitungannya ke profit banget gitu loh Pak. Jadi 50-50 lah antara profit juga, tapi juga menyediakan layanan untuk yang bagian syariahnya seperti itu. Syariah itu maksudnya sosial maksudnya? Ini ya ada sosialnya. Kita bergerak di bidang pembelajaran Quran. Gitu. Oke. Ya nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kontak sama admin, terus kita bisa diskusi lebih lanjut. Termasuk kemungkinan kalau institusinya mau ngobrol, diskusi, konsul, insya Allah kami juga bersedia untuk terbuka untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena mungkin ada akad-akad yang memang harus dibenahi dan lain sebagainya. Nah itu ya, saya mau menekankan ini. Jadi sebenarnya kalau Anda bilang bisnis, itu harusnya memang tujuannya adalah sebuah keuntungan. Oke, itu clear sebenarnya, harus dipahami clear. Tapi boleh nggak tetap melakukan kegiatan-kegiatan tabaru? Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Cuman masalahnya begini, kadang orang masuk ke area tabaru itu tidak pas posisi akadnya. Jadi kalau yang bisnis malah lebih clear. Oke. Nah banyak kegiatan-kegiatan tabaru ya itu tolong juga, iya tolong menolong itu malah jatuhnya akadnya tidak sah loh. Contoh ya. Saya kan juga jualan bubur ya, misalnya ada orang pesan bubur untuk disedekahkan kepada sebuah institusi, misalnya panti asuhan, begitu kan. Maka pesen ya 20 nih, misalnya 20 porsi. Nah yang ada saya disuruh langsung ngirim ke pantinya itu, padahal itu belum sah kalau belum diterima oleh orang yang membeli.
maka dia harus diterima dulu oleh pembeli baru dikirim. Dan ingat ini syarat syar'i ya. Syarat syar'i. Maka sebenarnya orang tersebut melakukan sebuah atau kedua belah pihak tersebut melakukan sebuah akad yang tidak sah. Mungkin kalau untuk penerimanya tidak jadi masalah, tapi kesalahannya antara pembeli dan penjual. Padahal dia dalam rangka mau tabaruk gitu loh, ngasih ke orang lain. Nah, maksud saya hal kayak gini juga kadang-kadang kita harus posisikan dengan baik dan benar dan bisa didiskusikan secara komprehensif. Begitu Mbak Maulida ya? Oke, insya Allah kalau untuk pembagian itunya sudah clear karena ya beda juga laporannya seperti itu. Cuman Ya. yang bagian bisnisnya ini yang memang agak perlu di... Ya, apalagi kalau bentuknya PT, Mbak. Kita insya Allah... Ya, karena PT itu. Ya, baik, terima kasih siap. Pak atas sharingnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa Pak Suwarto ya? Ya, hampir sama itu terkait dengan laporan Pak ganda. Suwarto ada tanggapan? Ya, udah terjawab sepertinya. Ya. Cuman ini saya lagi ngalami gini, yang agak ngeri kan gini. Sekarang transaksi katakanlah jual beli tanah harga 400, itu kena pajaknya hampir 40 ya biayanya ya. Benar. Hampir 10% itu. Satu yang harus banget itu. Itu sudah sebut. Terima kasih. Iya, dan kita tidak boleh ya terus bilang sama notaris kita. Saya juga baru paham setelah mempelajari. Itu kita bilang udah transaksinya segini aja, biar bayar pajaknya nggak usah segini. Itu juga tidak boleh. Jadi kita itu tidak boleh menghilangkan kemaksiatan dengan cara maksiat juga gitu loh. Tidak bisa. Lalu apa gunanya hukum syariah kalau kayak gitu kan? Tidak ada legitimasi bahwasanya kita boleh berbohong dalam rangka mengamankan harta kita. Tidak ada. Nah, kalau akhirnya pembicaraannya dulu kan bayarnya jadi banyak. Iya sih, memang ini pembicaraannya jadi luas. Pertama, ini sebenarnya menjadi tabungan Anda besok di akhirat bisa Anda minta. Terus yang kedua, walaupun kita tidak ngomongin akhirat, pasti nggak ngenakin dunia juga kan. Nah, pertanyaannya solusi apa untuk di dunia ini? Ya solusinya cuma satu, yaitu mengubah hukumnya. Dan itu pembicaraannya menjadi lebih luas. Iya. Karena memang panjang. Saling bersinggungan. Karena apa? Undang-undang atau hukum yang salah itu akan memberikan dampak yang jelek atau tidak baik kepada rakyatnya. Seperti itu, Pak Suwarto. Siap. Begitu Pak Suwarto. Masalah. Iya, benar. Masalah kita semua ini. Makanya harusnya kita berjuang bersama-sama. Iya. Tidak bisa sendirian. Berjuangnya ngapain? Ya, nah, ceritanya panjang lagi. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi yang di bawah itu. Sebentar. Saya cerita sedikit. Saya belum memiliki laporan keuangan lengkap seperti neraca, laba, dan lain. Hanya saja pencatatan biasa yang saya pakai. Dan pencatatan yang sederhana itu dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi dari hasil itu dipakai untuk seberapa besar harus di-save dan seberapa besar harus sedekahkan, dan setelah mendengar semua materi ternyata sangat jauh sekali dan ditakutkan ada harta yang harusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, salah hitung. Mohon untuk arahannya. Yang harus saya buat terlebih dahulu adalah laporan yang mana? Terima kasih. Rizka ya. Dari Mbak Rizka Putri Prandini. Mbak Rizka ada, Mbak Rizka? Mbak Rizka Bisa mau direspon? kan dijawab orangnya udah nggak ada. Bisa direspon. Oke. Mbak Rizka Putri Prandini maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya yang mau ditanyakan seperti apa, Mbak Rizka? Silahkan. Ya, jadi kalau untuk laporan yang sedang saya buat itu sederhana banget. Jadi misalnya ini, ya, halo, Mbak. ya, Halo, ya, silakan. Ya, jadi kalau untuk laporan yang saya buat itu sederhana banget. Jadi di buku besar, cuma nanti itu satu lembar itu 1 bulan, misalnya bulan Oktober gitu kan. Nah, nanti di situ tercantum tanggal, akun, sama debit kredit, terus kemudian sisa. Nah, kalau misalnya untuk pengeluaran, misalnya kan nanti, misalnya saya kan jualan bunga gitu, bunga kayak buket. Jualan apa, Mbak? Bunga kerajinan tangan sendiri dari Pradel gitu. Bukan yang di bank ya, tapi ya.
Oh iya, silakan. Jadi misalnya belanja bahan gitu, nanti misalnya tanggal sekian terus belanja bahan, kemudian habisnya berapa gitu. Nah terus misalnya ada pendapatan harian gitu kan, nama akunnya pendapatan harian tanggal sekian dapatnya berapa. Kemudian nanti dari total satu bulan itu baru dikalkulasiin gitu, nanti pengeluarannya berapa. Suaranya lebih diperjelas, Mbak. Tolong mungkin lebih dekat ke mic-nya. Oh ya, jadi dari akun-akun yang udah ada itu, kemudian semua ditotal di akhir gitu, di akhir bulan. Saya pengeluaran 1 bulan berapa, kemudian pendapatan 1 bulan berapa gitu ya. Udah nanti dari keduanya itu dapat hasilnya berapa kayak gitu. Jadi ya udah hasil itu yang dipakai gitu. Ya. Baik. Saya bisa menangkap sedikit lah apa yang dimaksud Mbak Rizka. Itu mungkin masih sangat sederhana ya. Tinggal itu tadi. Jadi pertanyaannya adalah memang sebenarnya bisnis Mbak Rizka ini mau mapping bisnisnya juga ini penting. Mau kemana, punya target penjualan berapa, bagaimana skenario dalam 1 tahun ke depan. Sehingga apakah diperlukan neraca awal, diperlukan rugi laba, dan 3 hal lainnya itu juga tergantung dari mapping bisnisnya Mbak Rizka. Seperti itu. Kalau memang masih bisa ditangani sendiri itu juga banyak aplikasi-aplikasi keuangan yang bisa digunakan. Tinggal pertanyaannya sebenarnya mapping bisnis Mbak Rizka mau kemana, omsetnya berapa jumlah karyawannya dan seterusnya. Nah semakin banyak jumlah uangnya, semakin banyak jumlah karyawannya, penggajiannya semakin kompleks, maka kemudian punya skenario bisnis yang besar untuk pengembangan, apakah itu nanti syirkah atau apapun, maka laporan yang 5 itu harus lengkap ada. Sementara kalau masih konsumsi sendiri dan dilakukan sendiri dan bisa ditangani sendiri dan reportnya juga kepada diri sendiri, itu mungkin masih tidak ada masalah. Gitu Mbak Rizka ya? Iya, baik. Terima kasih. Ini uangnya buat ini sih, buat bayar kuliah. Jadi ya ini juga main sendiri. Bisnis. Jadi bisnis ini mau berbisnis atau mencari uang untuk bayar kuliah? Kalau mau bayar uang kuliah, coba datang aja ke Bisyarah. Nanti kita improve bisnisnya maksudnya. Baik. Gitu ya? Terima kasih. Ya, posisi di mana? Di Jogja? Kalau sekarang udah balik karena masih di kampus juga belum ada aktivitas, jadi balik ke Kalimantan. Oh iya. Ya, mungkin kalau mau terus belajar, insya Allah kami Bisyarah juga mengadakan beberapa acara online ya. Silakan nanti bisa diikutin terus info-infonya dan semoga juga bisa menjadi bermanfaat nantinya. Amin, terima kasih banyak. Berikutnya dari tadi ada yang kelewat nih. Dodi. Apakah untuk itu pajak bisa bacanya? Pak Dodi, pertanyaannya apakah untuk pembayaran pajak bisa dialokasikan dulu dengan kita membayarkan zakat penghasilan ke sebuah lembaga zakat dan setelah itu baru kita bayar pajak dengan menyertakan bukti pembayaran pajak penghasilan agar kita bisa mengurangi. Nah, biasanya betul. Pajak itu bisa akan terkoreksi apabila kita menunjukkan kwitansi pembayaran zakat. Halo? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, dengar, Ustaz. Ya, biasanya gitu Pak Budi. Biasanya bisa. Jadi mindset pajak adalah apalagi perusahaan kita ini sudah dilegalkan dengan PT. Maka kita sudah dicengkram, aku tidak akan bisa lepas dari pajak. Maka pajak itu bukan untuk dihindari, tapi untuk disiasati. Siasat itu seperti apa? Ya tadi dengan cerita-cerita seperti itu. Ada pengusaha, ada salah satu klien kami, General Supplies di Jakarta, dia harus membayar pajak sekitar hampir 15 juta dan sudah SPT tahunnya sudah terlewat. Ternyata masih bisa disiasati. Disiasati itu artinya dia telepon dengan orang pajak, diskusi dengan orang pajak, kemudian ada solusi-solusi ternyata dari pajak itu. Yang tadinya hanya harus bayar 15 juta, ternyata hanya bayar 5 juta. Dia itu resmi. Negosiasi dengan pajak itu. Ya seperti itu. Jadi kalau memang perusahaan Bapak Ibu sudah legal daftar pajak, maka tunggu saja pajak, tunggu saja BPJS akan segera menghampiri Bapak Ibu sekalian. Satu paket itu. Jadi kalau memang
selama bisnis Anda aman tanpa harus membuat legalisasi, kenapa tidak gitu? Berpegang teguh aja kepada Allah. Kemarin kami diskusi ketika kami meng-hire seorang calon sales itu, kemudian marketing, ini kekuatannya gimana Pus kalau ada yang nanya? Karena PT itu lebih trustable gitu. Dari sisi mana bahwa PT itu lebih trustable dan dipercaya? Maaf, ada salah satu perusahaan umroh, udah PT, udah jelas, lo masih ngemplang juga kok. Jadi PT itu bukan jaminan keamanan dan bukan jaminan bahwa dia tidak akan berjalan jujur atau tidak jujur gitu. Jadi maka saran saya kalau memang tidak penting sekali, tidak perlu membuat legalitas. Gitu. Iya, apalagi dalam bentuk PT ya. Ya. Jadi masih banyak opsi. Kita tidak perlu mempunyai sebuah institusi PT, tapi cukup dalam bentuk syirkah yang benar. Ya, itu udah bisa lah kita berbisnis ya, karena dasar kepercayaan itu bukan masalah bentuknya ya. Nah, kemudian sebenarnya syirkah pun itu sudah mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi lebih baik kita solusikan ke bentuk-bentuk perseroan yang sesuai syariah. Gitu. Yes. Berikutnya di bawah ada lagi tadi. Basuki. Pak Basuki itu cuma pamit aja Pak Basuki. Oh ya. Ada lagi di bawah. Mudah-mudahan nih, jadi muda kita nih. Tadi apakah pembayaran terus? Ya. Ada lagi di bawah. Ada satu tadi kelewatan. Udah. Monggo, yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Ada tadi satu ya, coba ke atas sedikit lagi. Terus saya bisa mendengar. Ini nih. Kalau sebagai investor, apa yang perlu dipersiapkan atau diketahui dalam laporan keuangan? Menarik pertanyaannya. Mbak Tiwi ada Mbak Tiwi? Mau bertanya? Ya, Ustaz. Iya. Kalau kita mau jadi investor, ini kan kami sedang belajar jadi investor, Ustaz. Mau ada sifat semacam itu. Cuman kan untuk laporan keuangan ini masih bingung, belum punya gambaran semacam apa yang perlu dipersiapkan seperti apa. Kan memang kayaknya kami akan melakukan sirkah mudharabah. Kami sebagai investor, nanti ada pengelola semacam itu. Nah, kami kan sebelumnya sudah punya aset-aset sebelumnya. Misalnya kan kami mau bisnis laundry ini, Tat. Halo? Ya, halo. Kami dengar. Ya, kami sebelumnya sudah ada aset, misalnya mesin cuci sudah ada dan sebagainya. Terus kemudian rak juga sudah punya ada sebelumnya. Tapi kan untuk detail-detail yang lain kan harus kami beli dulu misalnya semacam itu. Nah, laporan keuangannya nanti bagaimana Tat untuk kemudian bisa menghitung rugi labanya seperti apa. Terus kemudian juga kalau ada penurunan aset, nilai aset itu nanti bagaimana juga kalau misalnya ternyata asetnya sudah harus ganti lagi misalnya untuk yang baru karena ada kerusakan. Nah, itu bagaimana menghitungnya Tat? Menarik. Ya, jadi gini, kewajiban laporan keuangan itu kewajibannya pengelola, bukan investor. Satu. Ya, maka oke, investor bertanya, cari ilmu itu it's okay. Tapi jangan sampai yang punya ilmu laporan keuangan itu adalah investor. Harusnya pengelola. Udah masukin aja, nggak usah dibuka-buka. Udah itu masukin aja dalam situ udah. Bentar, Ustaz Umar nanti ya. Jangan dibuka-buka dulu, Ustaz Umar. Oke. Jadi harusnya pengelola yang mampu mensolusikan hal tersebut. Solusinya apa? Dia yang mampu, harusnya dia mampu. Cuman teknisnya itu bisa dihandlekan kepada pihak lain, entah itu pegawai atau meng-hire pihak-pihak lain. Nah, intinya adalah harusnya pengelola itu paham keuangan. Nah, kalau memang akhirnya berbicara tentang sirkah, ya tidak hanya masalah keuangan, secara keseluruhan itu pun juga harus dipelajari dengan baik. Nah, salah satu produk kami adanya ikurs sirkah, nanti bisa diinfokan juga. Nah, maksud saya begini, mengenai barang-barang, kan sudah ada barang-barang yang ready ya, pinjenengan. Yeah. Nah, itu mau dimasukkan jadi modal atau bagaimana? Iya, masukkan ke modal, karena kan perlu itu. Ya. Ya, dimasukkan sebagai modal, maka dihitung nilainya. Jadi misalnya mesin cuci harga berapa misalnya? 3 juta, 4 juta? Ya, sekitar segitu. Ya, misalnya mesin cuci harga 3 juta. Maka dengan masukin satu mesin cuci itu senilai 3 juta.
Berarti apa? Terhitungnya jenengan tuh masukin modal 3 juta, tapi dalam bentuk barang. Jadi hukum asal modal itu harusnya uang, hukum asalnya. Tapi boleh nggak masukin barang? Boleh, asal dihitung berapa nilainya pada saat akad. Dan itu pun harus bisa diserah terimakan pada saat majelis akad. Ini salah satu yang banyak bermasalah tuh di sini. Baik dia dalam bentuk uang, baik dia dalam bentuk barang, ya banyak yang meremehkan serah terimanya itu setelah majelis akad. Padahal kalau kayak gini jatuhnya nanti court itu. Pinjaman bukan modal, jadi utang malah. Nah, maka dengan terjadinya berubah menjadi court itu, maka nanti kalau dia mengembalikannya kurang atau lebih bisa jatuh riba itu. Nah, ini yang harus juga dipahami oleh Bu Tiwi, bahwasannya tidak hanya sekedar saya punya ini, oke, tapi tidak bisa diserah terimakan di majelis akad gitu. Itu syarat soalnya. Ya. Jadi saya tambahin sedikit, Bu Tiwi, yang harus diketahui adalah jelas yang pertama kalau Ibu sebagai sohibul mal harus bisa memahami, membaca neraca. Itu tadi. Yang kedua, kalau bisnisnya itu sudah jalan, dan dia mau bersirkah dengan entitas baru, misalnya ya, dia sudah punya laundry cabang 1, lalu cabang kedua ibu sebagai pemodalnya, maka ibu harus melihat dulu rugi laba selama sekian waktu laundry tersebut bagaimana performanya, menarik atau tidak gitu. Nah itu dibutuhkan yang harus dianalisa. Harus dianalisa, dibutuhkan kejujuran dari si pelaku bisnis, benar atau enggak, karena yakin banyak. Banyak sekali yang laporan-laporan yang fake. Nah, bagaimana bisa mengetahui laporan yang asli dan palsu? Nah, itu kita bisa belajar dengan bicara bagaimana mengetahui laporan asli atau palsu. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih amannya Bu Tiwi masuk ke list kami sebagai sohibul mal. Itu tidak ada biaya daftar di tempat kami. Saya mau masuk sebagai sohibul mal untuk bisnis apapun ke depannya, modal yang akan saya siapkan sebutkan. Kita ada 2 kategori, up 100 juta ke atas sama di bawah 100 juta. Itu juga ada. Nah, jadi modalnya sama, pebisnisnya pun sama. Pebisnis yang di bawah 100 sama pebisnis yang di atas, kita kategorikan. Begitu Bu Tiwi, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Dan mungkin masukan satu dari saya, apabila Anda mempunyai pihak ketiga yang baik investor maupun pengelola itu sama-sama percaya, ya misalnya seperti meng-hire bisyarah menjadi bagian pembuat laporan keuangannya, itu bisa menjaga syirkah itu lebih kuat lagi karena kami akan terus memantau. Kami akan bantu memantau, bahkan kalau mau ada cara main yang tidak sesuai syariah, kami juga bisa bantu mapping gitu kan. Maka insya Allah akan menjalin hubungan yang berkepanjangan dengan baik, dan insya Allah harapannya tidak ada hak-hak atau harta yang diambil yang tidak sesuai syariah. Begitu Bu Tiwi. Apabila Bu Tiwi memang mau bersyirkah, kami siap membantu untuk konsultasi bagaimana cara bersyirkah. Sekali lagi, free, gratis. Assalamualaikum. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, ya alhamdulillah perkenalkan, Masya Allah bisyarah lab. Informasi lengkap. Ini Mas. Gimana Pak Agus? Ada yang mau di? Mas Ian. Ya. Halo, suara saya bagus atau? Ya, masuk. Halo. Ya, masuk Pak. Suara bagus ya? Ya. Oke. Mas Rendra. Siap. Ya oke. Mas Rendra, ini saya ada bisnis properti. Mas Rendra juga tahu teman-teman direct saya ada seperti Mas Agung, Mas Mbak Dia, saya kenal lama juga. Ya. Nah, saya ingin sekali taruh ini dampingi. Nah, karena kan bisnis sekarang ini kebetulan untuk properti kan sudah berapa tahun tidak aktif. Nah,
tapi masih ada yang harus dikerjakan dan yang harus diselesaikan. Nah, dalam ini ada cash flow bulan, cash flow untuk pembayaran. Kapan kira-kira saya bisa tim Bisaro atau Pak Hidayat atau Starly atau Srinda bisa dengarkan atau membantu kami untuk Ya, Pak Agus. nanti supaya bisa dikoordinasikan kapan waktu yang ideal, kabar-kabaran. Kita jadwalkan lah. Kita jadwalkan, kita bisa meet up, bisa ke kantor, insya Allah kan bisa diskusi lebih detail. Kita ke kantor Jogja Realty juga bisa. Boleh. Ya, terus biar atau kita bedah mau sekalian. mampir ke kami juga bisa. Ke kantor kami juga bisa. Kita bikin jadwal aja Pak Agus. Insya Allah. Nanti biar dikontak admin kami ya Pak Agus. Oke. Nah, tadi nih Mas Rendra juga tahu Mas Agung bagaimana dia gimana. Karena ya, untuk mengurungkan berempat itu tidak mudah. Mudah-mudahan dengan adanya biro ini nanti saya bisa komunikasi dan bisa bisa dampingi untuk project atau nanti urutannya keuangan gitu. Insya Allah bisa. Jadi saya Agus, setelah ini saya telepon ya. Kondisi waktunya. Bagus, setelah ini saya telepon ya, karena suaranya tidak terlalu jelas. Nanti saya telepon ya. Ya, siap. Siap, oke. Siap. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Ahmad Mubarok. Ini tinggal ada 2 lagi. Ya, pertanyaan ini. Bukannya. Iya, itu udah. Ini. Iya. Izin. Gimana cara? Tadi takut ya. Belum, sekarang bagus. Ya, siap. Nanti biar dikontak ya Pak Agus. Insya Allah Coach Ahmed akan telepon jenengan. Oke, siap. Siap. Pak Tunun. Bagaimana cara memulai usaha kerjasama supaya sama-sama menguntungkan antara si investor dan pengelola secara syariat. Ya, kalau menguntungkan berarti harus berbicara tentang teknik bisnisnya ya. Dan bagi hasilnya. Ya, jadi kalau bisnisnya memang prospektif, intinya menjalankan bisnisnya sesuai syariat juga ya, pengelolaannya loh ya. Nah, nanti kalau memang ada keuntungan ya dibagi. Jadi resiko bisnis itu memang ada 2, bisa untung, bisa rugi. Maka tidak bisa kalau kita itu berbisnis maunya untung terus, tidak bisa. Karena memang harus juga siap rugi. Kaidahnya kan al-ghunmu bil ghurmi, ya. Keuntungan itu dikarenakan adanya risiko. Begitu. Jadi kalau Anda mau untung, Anda harus siap rugi. Tapi boleh nggak Anda nggak mau rugi? Boleh, cuman jangan ngambil untung. Itulah konsep di dalam Islam. Nah, jadi kalau mau ngomongin soal untung, ya itu harus berbicara tentang prospek bisnis kan. Prospek bisnis yang jelas. Makanya akhirnya apa? Akhirnya itu dibedah dulu, makanya jangan langsung sirkah, dibedah bisnisnya. Makanya kami sendiri kalau sirkah itu ya, atau tahapan kami bekerja sama itu agak panjang. Pertama, perkenalan dulu. Terus kedua, kita menyamakan visi misi, mau nggak bisnisnya sesuai syariat. Karena kalau nggak, ya nggak perlu dilanjutkan. Terus kedua, akhirnya ngomongin bentuk akadnya apa. Yang berikutnya lagi, akhirnya kita, kalau sirkah, ya kita harus bedah dulu apakah konsep bisnisnya itu menarik atau tidak gitu. Prospeknya menarik atau tidak, karena kalau enggak ya jangan dipilih gitu aja kan ya. Nah, akhirnya kalau memang ada keuntungan berarti harus berbicara bagaimana mengelola bisnisnya dan akhirnya bisa bagi hasil yang benar, yang sesuai syariat. Begitu sih. Nah, siapa tadi? Mas Ahmad Mubarok. Mas Ahmad Mubarok ada? Bukan kayaknya pertanyaan paling bawah. Ya, iya. Ahmad Mubarok. Mas Ahmad Mubarok. Ada. Ya, siap. Bagaimana tanggapan mungkin? Ada atau pertanyaan lagi, Mas Ahmad? Ya cukup segitu aja dulu. Siap. Nanti bisa dilanjut di lain waktu kalau mau ada yang ditanyakan. Dan ini sepertinya sudah jam 10, Mas Rendra. Siap. Ini karena sudah jam 10, teman-teman, kita akhiri dulu, sudah 2 jam berlalu.
Ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi kita kabarkan buat teman-teman yang memang butuh pendampingan, butuh dibuatkan laporan keuangannya, Bisyarah insya Allah siap pendampingan bisnis ya, dan lumayan. Bukan hanya sekedar pendampingan pembuatan keuangan, Ya. tapi analisa keuangan dan planning. Nah bisnis. itu dia juga. Kalau misalnya mau bikin apa ya, prospektus bisnis dan sebagainya, Dan silakan si untuk keuangan Bisyarah. juga bisa, ya. Nah, mungkin Coach Ahmed ada closing statement buat teman-teman. Ada penawaran menarik tadi kayaknya ada 3 bulan gratis tadi. Betul, Apa itu? teman-teman sekalian, jadi Bisyarah akan memberikan 3 bulan gratis atau bukan beasiswa ya apa namanya. Ya bukan itu, tapi kami akan memegang keuangan dan akuntansi Anda dengan kami akan melaporkan setiap bulan progres bisnis Anda, laporan perubahan modal, cash flow, dan neraca Anda selama Anda membutuhkan, dan itu tadi garansi kami berikan 3 bulan. Dan bukan hanya laporan saja, tapi analisa-analisa bisnis yang akan kami berikan. Jadi dengan keuangan seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan dari sisi keuangan? Apakah mengurangi karyawan kalau berarti, atau meningkatkan penjualan? Hanya ada 2 pilihannya. Atau memang mengurangi efektivitas di biaya-biaya yang lain, itu salah satunya. Itu kita bisa kita tangani. Lalu langkah apa saja untuk bisa nanti kita akan bedah. Anda punya rencana bisnis apa dalam 1, 2, 3, 5, 10 tahun yang akan datang. Nah dari sisi keuangan itu akan kita bedah juga dan kita analisa. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis Anda? Apakah Anda buka cabang atau bersirkah? Nah kami juga punya wadahnya. Jadi itu teman sekalian. Nah 3 bulan gratis itu jika Bapak Ibu bergabung dengan Bisyarah untuk dari sisi itu, kami juga akan secara komprehensif mendampingi bisnis, otomatis mendampingi bisnis secara utuh untuk Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah tidak ada biaya apa-apa lagi. Hanya ada biaya di pendampingan keuangan saja. Dan itu pun gratis selama 3 bulan. Barangkali itu closing statement dari saya. Kemudian nanti apabila memang berkenan bisa menghubungi nomor admin, dan kemudian kita akan ketemu di kantor kami di Bisyarah. Kalau memang ada 10 orang yang memang bergabung, maka akan bertemu di kantor untuk menyampaikan term and condition secara aturan-aturan yang spesifik. Tapi sekali lagi garis bawahi, kami tidak akan pernah pegang uang. Uang itu memang milik Anda dan Anda yang memang memegangnya. Kami tunggu beritanya, mudah-mudahan bisa bertemu di jalan Allah. Bila taufiq hidayah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi ada terakhir? Oke. Saya sendiri ya sharing pengalaman dulu tidak terlalu fix dalam pembuatan laporan keuangan, dan ternyata ya itu tidak bisa seperti itu kalau kita mau menjalankan bisnis secara profesional. Maka harus ada solusi terhadap hal tersebut. Nah, Bisyarah sendiri insya Allah akan bisa membantu beberapa opsi terhadap hal tersebut, dan harapannya ini menjadi bermanfaat, dan silahkan bisa menghubungi kami atau nanti bisa Japri, atau juga nanti akan ditawarkan oleh admin kami kepada jenengan-jenengan. Dan juga untuk hal-hal lain ya yang berhubungan dengan 3 hal, muamalah, business improvement, dan marketing branding, dan semuanya insya Allah berdasarkan syariat, dan itu salah satu kapasitas atau kompetensi kami yang mungkin Anda tidak temukan di institusi yang lain. Jadi kalau mau diskusi sama kami bisa luas di semua cakupan, tidak hanya di muamalahnya saja, tidak hanya di business improvement-nya saja, tidak hanya di marketing branding-nya saja, tapi sekaligus semuanya. Nah, itulah dari kami, dan nantikan info-info Jumat berbagi. Insya Allah kami akan ada beberapa kegiatan dan juga berbagi ilmu di setiap hari Jumat, dan semoga itu juga bisa bermanfaat untuk semua. Begitu dari saya. Monggo, Mas Rendra. Oke, terima kasih teman-teman, karena sudah jam 10. Silahkan nanti kita kirim ya proposalnya buat teman-teman. Insya Allah, bila teman-teman ada temannya juga ya yang butuh mungkin dibikinkan laporan keuangan, ya kan? Insya Allah bisa direferensikan, dan ini insya Allah lebih murah daripada hire akuntan sendiri. Dan kita dampingi yang sesuai dengan syariah juga, dan juga kita bantu analisis. Nah ini yang jarang. Kalau di akuntan sendiri kita analisis sendiri, tapi kalau di Bisyarah kita bantu menganalisiskan. Itu teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune di Bisyarah.id. Silahkan jangan lupa follow juga Instagram,
YouTube dan juga masuk Telegram kita. Yang belum masuk grup silahkan masuk grup karena insya Allah dari grup itu akan ada info-info berikutnya yang menarik buat teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami bertiga mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video sedikit buat teman-teman. Silakan mengenai bisyarah.id.